أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, di mana kita masih dalam pembahasan salat-salat tatawwu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan belajar tentang salat kusuf. Tentang apa? Salat kusuf atau salat gerhana. Baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ketahuilah bahwa ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, salat kusuf ataupun khusuf adalah ungkapan untuk penyebutan apabila terjadi gerhana. Baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Sering disebut kalau gerhana matahari adalah kusuf, kalaupun khusuf adalah untuk gerhana bulan. Kan tapi tidak mengapa diungkapkan dengan khusuf ataupun kusuf, tidak menjadi masalah. Yang jelas bahwa ketika terjadi gerhana bulan, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa rangkaian ibadah. Di antaranya adalah dengan melaksanakan salat kusuf. Sebelum kita membaca hadis-hadis yang terkait dengan masalah salat kusuf ini, ikhwatul iman, atau tentang tata caranya, kita akan mengetahui tentang bagaimana hukum salat kusuf itu sendiri, salat gerhana itu sendiri. Ketahuilah bahwa jumhurul ulama, jumhurul ulama bahwa mereka berpendapat tentang salat kusuf ini, salat gerhana ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun di sana ada yang mengungkapkan ini adalah termasuk bagian salat fardu atau salat wajib. Ada yang mengkategorikan salat wajibnya adalah salat wajib kifayah. Sebagaimana hal itu diungkapkan oleh Abu Awanah rahimahullah, yang disebutkan di dalam kitab sahihnya Sahih Ibnu Huzaimah, bahwasanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah setelah beliau menyebutkan tentang bahwa gerhana matahari ataupun gerhana bulan adalah merupakan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menakut-nakuti hambanya. Maka di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfari. Dalam hadis yang lain fafza'u ila shalah. Nah, ungkapan fafza'u menurut Abu Awanah ini menunjukkan wajib. Ini adalah menunjukkan wajib, di mana wajibnya adalah fardu kifayah. Wajibnya adalah fardu kifayah. Akan tapi ikhwatul iman, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, ketika beliau menjelaskan tentang salat kusuf ini, bahwasanya jumhur ulama menyebutkan hukum daripada salat kusuf adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kemudian ketahuilah ikhwatul iman akramani wa akramakumullah,
di dalam hukum sunnah ini cara melaksanakannya, salat gerhana tersebut, cara melaksanakannya adalah dengan cara berjamaah. Dengan cara apa? Berjamaah. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat-sahabat beliau ketika apa? Ketika terjadi gerhana bulan, kemudian melaksanakan salat, kemudian setelahnya beliau berdiri untuk khutbah dan menganjurkan untuk berdoa, beristighfar, bertaubat dan juga bersedekah. Ya, dan juga bersedekah. Akan tapi ikhwatal iman akramani wa akramakumullah, salat berjamaah di sini bukanlah merupakan syarat sahnya daripada salat gerhana tersebut. Jadi ini menunjukkan boleh apabila dilakukan dengan sendirian. Misalkan ya ketinggalan atau jauh tidak ada jamaah, antum tahu bahwasanya jam sekian, menit sekian terjadi gerhana, lalu tidak ada jamaah sama sekali yang mendirikan sholat untuk apa? Selain sholat gerhana ini, antum boleh sholat sendirian dalam rumah atau dalam masjid dan seterusnya. Yang jelas yang disunnahkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, sholat gerhana ini dengan cara berjamaah, di mana dilakukannya adalah di dalam masjid. Sebagaimana hal itu diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, khusifatis syamsu fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ila al-masjid fa saffa an-nas wara'ahu, rawahu al-Bukhari. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau keluar menuju masjid, lalu ya sahabat-sahabat beliau membuat shaf di belakangnya untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis Bukhari. Maka ini di antara cara sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara berjamaah. Tempatnya berada di masjid. Kemudian bagi wanita bagaimana? Apakah juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana tersebut? Ya, maka mereka juga dibolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum laki-laki di dalam masjid untuk melaksanakan apa? Melaksanakan gerhana. Di mana disebutkan bahwasanya Asma dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma, mereka berdua ya sallata ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, rawahul Bukhari. Bahwasanya diriwayatkan dalam hadis Bukhari, ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha dan juga Asma radhiyallahu anha, ya, mereka berdua salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid, ya, untuk melaksanakan salat gerhana. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Adapun waktunya ikhwatul iman, waktu daripada salat gerhana adalah dimulai sejak apa? Mulainya terjadi gerhana tersebut. Dimulai sejak terjadinya gerhana tersebut hingga apa? Hingga betul-betul pergi, ya. Hingga betul-betul pergi daripada gerhana tersebut. Maka ya tidak ada perintah untuk sholat bagi orang-orang yang tidak melihat atau tidak mengetahui terjadinya apa? Gerhana tersebut. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tidak disyariatkan bagi orang yang tidak melihat gerhana untuk melaksanakan sholat tersebut. Sebagaimana hal itu diungkapkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum syai'an min dzalik fasallu hatta yanjali." Rawahu Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat sesuatu darinya, maksudnya gerhana tersebut, imma gerhana matahari ataupun gerhana bulan, fasallu hatta yanjali, maka salatlah kalian. Maksudnya salat apa? Salat kusuf atau salat khusuf, ya, sampai hilang gerhana tersebut. Ini menunjukkan kata idza ra'aitum, ini adalah syarat.
apabila kalian melihat. Apabila kalian melihat gerhana tersebut. Walaupun sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwasanya mereka berpendapat dapat dikatakan seseorang itu atau dihukumi seseorang itu melihat ketika dia telah mendengar informasi dari orang lain. Mendengarkan informasi dari orang lain walaupun dia sendiri tidak melihat secara langsung, tapi dia mendapatkan informasi dari orang lain, ima dengan secara langsung, secara lisan, ataupun dengan melalui media informasi misalkan. Maka ini juga disunnahkan baginya untuk melaksanakan sholat gerhana. Walaupun ada sebagian ulama yang secara zahir nas bahwasanya yang melihat saja, yang tidak melihat tidak disyariatkan. Begitu. Kan tapi ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, untuk kehati-hatian maka apa? Kita ketika mendengar informasi walaupun secara langsung kita tidak mampu melihatnya dengan bukti, tentunya orang-orang yang mendengar informasi dengan pendengaran walaupun tidak melihat karena mungkin dalam keadaan buta atau tidak bisa melihat, dia tetap digunakan terkena syariat ini. Terkena syariat ini. Maka ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, bahwa bagi orang yang mendengar baik itu melalui khabar temannya, saudaranya, keluarganya ataupun yang lainnya sehingga dia mengetahui adanya terjadi gerhana, maka dia dihukumi untuk bisa melaksanakan melaksanakan sholat gerhana tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana kalau telah selesai maka berarti waktunya sudah hilang. Artinya gerhana sudah selesai, berarti waktu sholatnya sudah habis. Waktu sholatnya sudah habis. Maka tidak lagi disyariatkan apabila sudah selesai gerhana tersebut untuk melaksanakan sholat. Misalkan kita tidak mengetahui kecuali setelah setelah selesainya gerhana. Tadi telah diinformasikan atau bahkan telah terjadi, seseorang sedang tidur, telah terjadi gerhana, jamaah semuanya berbondong-bondong untuk melaksanakan salat gerhana, atau dia tertidur terbangun sudah selesai, salatnya sudah selesai, gerhananya juga sudah selesai, baru dia mengetahui bahwa saja hari ini terjadi gerhana, maka dia tidak disyariatkan untuk melaksanakan salat gerhana tersebut, tidak pula disyariatkan untuk mengqadanya. Tidak pula disyariatkan untuk menggantinya karena waktunya sudah hilang. Maka hilang pula syariat daripada melaksanakan salat gerhana dengan selesainya gerhana tersebut. Ini terkait dengan masalah waktu. Bisa difahami insyaallah. Kemudian terkait dengan masalah bagaimana cara memanggil, apakah di sana ada azan atau iqamah? Maka pada salat gerhana, salat kusuf ataupun salat khusuf tidak ada di sana azan, tidak pula iqamah. Yang ada adalah as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan, lamma kusifatis samsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nudiya innas salata jami'ah. Ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diserukan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Mari salat dengan berjamaah. Mari salat berjamaah. Maksudnya salat apa? Salat gerhana. Ini diulang-ulang sampai betul-betul manusia mendengar seruan tersebut. Sebagaimana azan. Akan tapi ini bukan seperti azan. Bukan seperti azan. Ini adalah cara bagaimana mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat gerhana. Dan itu diulang-ulang sampai benar-benar manusia telah mendengarnya. Sekali lagi bahwa di dalam
salat gerhana tersebut tidak disyariatkan adzan, tidak pula iqamahnya.